Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Namun sebelum itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar saat kami memuji memuliakan nama-Mu, kami dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami dengan baik. Tuhan, berkati kami dalam memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikan kami kesiapan. Saat ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hai nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Adik-adik, kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Adik-adik, jika ada yang mau pakai gerakan, boleh pakai gerakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Adik-adik, kita mulai pujian ini sekali lagi. Kita menyanyi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Adik-adik, kita akan menyambung pujian kita lagi. Kita menyanyi Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Kita menyanyi Dia harus makin bertambah. Kita angkat pujiannya sambil bersuka cita. Katakan, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
beritakan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ulangi pujian sekali lagi adik-adik. Katakan, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Biarlah nama Yesus disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau menyanyi Aku Diberkati Sepanjang Hidupku Diberkati. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita ulang pujian sekali lagi. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur, kami telah memberikan persembahan. Syukur kami Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati juga yang masih ada sisa pada kami Tuhan, agar kami dapat mengolahnya sesuai dengan kebutuhan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyi, Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Kalau ada yang mau pakai gerakan, boleh pakai gerakan. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Adik-adik, kita ulangi pujian sekali lagi. Katakan, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku
merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita dalam gang mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati dan kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, supaya setiap firman yang kami dengar pada hari ini dapat tertanam baik dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-22 sampai pasalnya yang ke-24 dengan tema Balak dan Bileam. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita masuk dalam beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari kisah ini, kita akan menyaksikan sebuah film. Ini dia filmnya, selamat menyaksikan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina
dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu,
Enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Wah, adik-adik, bagaimana film yang adik-adik sudah nonton? Seru bukan? Bagaimana cerita kita hari ini? Yaitu yang terdapat dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-22 hingga pasalnya yang ke-24 yang bertema tentang Balak dan Bileam. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yaitu yang pertama, Allah menghendaki anak-anaknya saling memberkati. Apa adik-adik? Allah menghendaki anak-anaknya saling memberkati. Nah, kita dapat melihat dalam kisah Balak dan Bileam hari ini ya. Balak adalah seorang raja Moab. Dan Moab itu adalah keturunan bangsa Lot. Sedangkan bangsa Israel adalah keturunan Abraham. Namun apa yang terjadi adik-adik? Balak mau mengutuk bangsa Israel lewat seorang yang bernama Bileam. Bileam ini terkenal mempunyai ilmu atau mempunyai juru tenung ya. Zaman sekarang dapat kita sebut kalau orang yang mempunyai dukun santet begitu. Karena ketakutan Balak kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel lebih kuat daripada Balak, akhirnya Balak menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Namun apa yang terjadi adik-adik? Seperti dalam kisah kita hari ini, Bileam tidak melakukan hal itu. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita saling memberkati, mari kita memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena itu yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang mengutuki kita, mari kita tetap memberkati mereka sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Kita akan baca sama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya, buka kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14 dan kita akan baca sama-sama. Kita mulai. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, adik-adik, mari kita pegang firman Tuhan ini dalam kehidupan kita untuk terus memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang ada di rumah, poin yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu Allah berdaulat atas kehidupan anak-anaknya. Apa adik-adik? Allah berdaulat atas kehidupan anak-anaknya. Nah, adik-adik, dalam kisah kita hari ini dapat kita lihat bagaimana Balak berusaha untuk membujuk Bileam untuk mengutuki bangsa Israel dengan cara Balak mau membayar dan menambah upah untuk Bileam. Namun apa yang terjadi adik-adik? Apa yang keluar dari mulut Bileam adalah setiap kata-kata berkat yang asalnya daripada Tuhan. Bahkan Balak berpikir bahwa dengan membawa Bileam ke berbagai beda tempat, kata-kata Bileam dapat berubah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Balak membawa Bileam ke ketiga tempat itu Bileam tetap mengucapkan berkat untuk bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan keledai Bileam pun sempat berbicara ketika keledai itu berusaha untuk menghindari malaikat Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kita. Walaupun ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, ada orang yang selalu mengutuki kita, tapi mari kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Apapun yang orang katakan tentang kehidupan kita, mengutuki kita, tapi jika Allah tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Allah berdaulat atas kehidupan kita dan Allah akan selalu memberkati kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Adik-adik, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dalam cerita kita hari ini yaitu
ketaatan kepada Allah lebih penting daripada ketaatan kepada penguasa yang jahat. Apa adik-adik? Ketaatan kepada Allah lebih penting daripada ketaatan kepada penguasa yang jahat. Nah, adik-adik, kita dapat melihat dalam kisah seorang Balak, yaitu seorang pemerintah yang memerintahkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Namun apa yang terjadi adik-adik? Bileam lebih memilih untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bileam memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, mari kita meneladani sikap seorang Bileam yang tetap taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Meskipun perintah itu berasal dari atasan kita, dari guru kita, atau bahkan dari pemerintah. Jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak boleh lakukan ya. Dan mari kita tetap taat dan mau melakukan kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita menjadi seorang anak yang taat akan Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah firman Tuhan yang dapat Kakak Ika sampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan adik-adik sekolah minggu. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi ini akan dapat menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, perlindungan-Mu tetap ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, kalian sudah memuji Tuhan bersama dengan Kak Peter, mendengarkan firman Tuhan juga bersama dengan Kak Ika. Sebelum kita tutup ibadah kita, Tante Elmi mau pesan untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Yang pertama, tetap setia untuk melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya, kita sudah ada di bulan November dan tetap bersemangat ya. Meskipun kita masih tetap ibadah secara online. Yang kedua, sehubungan dengan firman Tuhan yang kalian sudah dengarkan, ingat kisah tentang Balak dan Bileam ya. Kalian hendaknya jangan seperti Balak, tetapi harus selalu saling memberkati. Mulut yang kita punya kita gunakan selain untuk memuji Tuhan, kita gunakan juga untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Setiap pagi, berkatilah keluarga kalian, orang tua kalian, saudara kalian di dalam doa. Berkati juga guru-guru kalian, ya. Dan selanjutnya, ingat, tetaplah yang ketiga, tetaplah setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Taat lakukan firman Tuhan. Meskipun orang-orang di sekitar kalian mengatakan, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Tetapi kalau itu tidak benar, ingat, jangan dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Bileam, dia lebih taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah anak-anak, selamat melakukan firman Tuhan ya. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami semua dapat beribadah meskipun masih ibadah secara online. Dan kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Berkati kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang saling memberkati sehingga kami juga diberkati karena kami taat melakukan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami yang sudah mengajar sepanjang hari ini. Berkati juga setiap orang tua,
om tante, opa oma yang sudah menemani setiap anak-anak PAR dalam ibadah. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Berkati setiap anak-anak Tuhan dalam keseharian mereka, waktu mereka belajar, waktu mereka bermain, waktu mereka beraktivitas di rumah bersama seisi rumah. Mari Tuhan memberkati. Berkati apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil, termasuk apa yang dilakukan oleh setiap orang tua. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati bangsa negara kami, berkati gereja kami, dan berkati juga rencana perayaan Natal kami. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semua sepanjang 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, ada yang Tante Elmi mau sampaikan kembali untuk anak-anak. Kita akan merayakan Natal PAR. Natal PAR kita akan diadakan secara onsite. Itu artinya anak-anak yang selama ini tidak bisa berkumpul, kita akan berkumpul bersama-sama merayakan Natal pada tanggal 19 Desember. Nah anak-anak, dress code kita adalah kuning. Kalian bisa pilih warna kuning apa saja ya. Tetapi ingat, jangan ini jadi penghalang untuk kalian tidak bisa merayakan Natal. Mulai dari sekarang, mulai nabung-nabung ya, kalau mau beli baju baru. Tapi pun kalau tidak ada baju baru, tidak masalah. Intinya kita akan merayakan Natal bersama-sama ya. Oke? Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.